Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cahyo Setiadi Ramadan akan menjelaskan pengabdian masyarakat yang kami lakukan, yaitu saya bersama Fatur Rahman Kamal untuk peningkatan kapasitas sekolah, mendukung pembelajaran masa pandemi di Taman Kanak-kanak daerah Hargotirto, Kukap, Kulon Progo. Sebagai pendahuluan, pandemi COVID-19 menimbulkan kecemasan pada individu secara langsung. Misalnya takut akan terkena, takut akan menimbulkan kematian, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 juga memunculkan adanya protokol kesehatan yang akhirnya memunculkan pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu berdampak pada bisnis-bisnis atau sektor-sektor ekonomi yang kemudian melibatkan orang banyak atau pertemuan antar individu, dan itu akhirnya memunculkan permasalahan ekonomi yang kemudian dapat menimbulkan beban psikis pada individu. Dalam bidang pendidikan, pembatasan sosial itu memunculkan sistem kegiatan belajar mengajar yang baru, yaitu sistem belajar dari rumah atau disingkat BDR. Kegiatan BDR karena merupakan sistem yang baru tentu akan memunculkan beban bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan diri, dan karena dia dilaksanakan dari rumah, maka kemudian orang tua banyak terlibat sehingga orang tua pun perlu menyesuaikan diri. Selain itu, karena dilakukan dari rumah dan membutuhkan komunikasi jarak jauh, membutuhkan internet, maka belajar dari rumah ini juga menimbulkan beban ekonomi bagi siswa dan orang tuanya. Adapun bagi guru, karena sistem pengerjaan di rumah, maka guru harus merancang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dari rumah. Dan itu memunculkan beban kerja tersendiri, dan orang tua juga memiliki beban kerja untuk mendorong siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Beban-beban yang muncul tadi, yaitu beban kerja, beban ekonomi, dan beban penyesuaian diri, memunculkan beban psikis bagi guru, siswa, maupun orang tua, yang akhirnya memberikan hambatan dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Kalau orang tua terhambat dalam mendampingi siswa, guru juga memiliki hambatan atau kesulitan untuk pelaksanaan belajar dari rumah itu sendiri. Kondisi tersebut juga terjadi di TK Abah Tirto, TK Aisyah Bustanul Atfal Tirto. Ini terlihat dari penyampaian baik guru maupun orang tua saat pengabdi terjun langsung ke TK Abah Tirto untuk melakukan wawancara dengan beberapa orang. Misalnya saja, salah satu orang tua mengatakan anak-anak itu susah untuk diajak belajar di rumah. Guru juga menyatakan orang tua menyampaikan kepada guru mereka kesulitan untuk mendorong anak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya, orang tua lain mengatakan dia merasa pusing, mumet, dia bingung bagaimana caranya agar anak mau belajar, mau mengerjakan tugas. Nah, mereka juga ada yang mengeluh bahwa anak itu lebih takut kepada gurunya sehingga lebih sregep, lebih rajin apabila di sekolah, dan sulit untuk diberitahu atau diajari oleh orang tuanya sendiri. Adapun guru juga menyatakan susah untuk menyampaikan materi karena tidak bertemu langsung, terutama materi untuk persiapan masuk SD, yaitu belajar membaca. Ya, pelajaran membaca sangat sulit. Selain itu, letak geografis TK Abah Tirto juga mempersulit kondisi BDR karena letaknya yang berada di daerah paling pinggir dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga letaknya yang di pegunungan, menjadikan jaringan internet sulit, sehingga sulit untuk berkomunikasi jarak jauh. Masalah jaringan dicoba diatasi oleh LP3MUMY dengan mendirikan radio suara edukasi di Kukap.
dengan menempatkan pemancarnya di SD Muhammadiyah Penggung di Kukap. Namun, bagi TK Abatirto, sinyal pemancar radio di SD Muhammadiyah Penggung itu tidak sampai ke daerahnya sehingga siaran dari radio Suara Edukasi juga tidak bisa ditangkap. Selain itu, materi pembelajaran audio untuk mengisi siaran radio tersebut, khususnya pembelajaran TK, belum ada. Pengabdi mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut dengan menggunakan beberapa metode. Beban psikis dampak COVID-19 dan juga yang muncul dari kegiatan belajar dari rumah dicoba diatasi dengan mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas orang tua dan guru untuk pengendalian perasaan. Peran orang tua sangat diperlukan dalam pendidikan usia dini sehingga orang tua perlu diikutsertakan dalam pelatihan ini agar dapat mendorong berlangsungnya belajar dari rumah yang baik bagi siswa. Kebutuhan materi pembelajaran audio dipenuhi dengan pelatihan guru untuk membuat materi pembelajaran tersebut. Adapun jarak yang jauh dari pemancar radio edukasi diatasi dengan pembangunan pemancar ulang siaran radio. Pelatihan pengendalian emosi guru dan orang tua diharapkan mendorong perilaku pengendalian emosi sehingga dapat meringankan dampak COVID dan belajar dari rumah sehingga kegiatan belajar dari rumah dapat berjalan lancar. Ini nanti dapat dilihat dari evaluasi bahwa orang tua dan guru yang sudah mengikuti pelatihan memiliki keinginan untuk melakukan pengendalian emosi dalam rangka mendukung anak-anak mereka dan siswa untuk menjalani kegiatan belajar dari rumah. Pelatihan pembuatan materi pembelajaran akan menyediakan materi pembelajaran yang dapat disiarkan melalui radio Suara Edukasi. Selain itu, penyiaran ulang atau pengadaan pemancar ulang siaran radio dapat menjadikan siaran radio Suara Edukasi terjangkau di wilayah TK Abatirto. Hasil dari kegiatan didapatkan bahwa kegiatan pengendalian emosi telah terlaksana dan diikuti oleh guru dan juga wali siswa. Wali siswa yang tidak dapat mengikuti mendapatkan buklet materi kegiatan, sedangkan wali siswa yang dapat mengikuti mendapatkan materi berupa cara pengendalian emosi yaitu mindfulness, relaksasi nafas, relaksasi biasa, dan juga pengubahan persepsi. Pengadaan penguat sinyal juga telah dilakukan dengan berkolaborasi dengan pengabdian di TK Abatirto dan juga SD Muhammadiyah Menguri dan TK Aba Segaji. Nah, setelah konsolidasi dengan pihak pengabdi tersebut dan juga pihak sekolah diputuskan penguat sinyal dipasang di SD Muhammadiyah Menguri yang jaraknya walaupun masih cukup jauh dari TK Abatirto tetapi siaran dapat dijangkau di daerah TK Abatirto. Penguat sinyal tersebut merupakan pemancar kembali sinyal radio yang bisa ditangkap di daerah sekitar pemancar tersebut. Pendampingan pembuatan materi audio pembelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Radio Edukasi 2021 kelompok 10. Adapun pengabdi di sini perannya menjadi pengarah. Mahasiswa dan guru merasa puas dengan audio yang dihasilkan dari pendampingan tersebut dan juga audio tersebut sudah bisa diputar di radio Suara Edukasi. Selain itu dilakukan juga kegiatan bantuan untuk sekolah. Kesimpulan, peningkatan kapasitas pengendalian emosi guru dan orang tua sudah terlaksana dan peserta menyatakan senang mengikuti merasa mendapatkan manfaat. Peserta juga menunjukkan bahwa mereka memahami materi dan akan mempraktekkan materi yang sudah didapatkan. Pendampingan produksi audio juga telah dilakukan dan pengadaan penguat sinyal juga sudah terlaksana dan juga ada program bantuan kepada sekolah. Selain itu, luaran-luaran pengabdian juga sudah dilakukan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.